prinsipnya pada waktu itu kita mengatasi masalah yang ada ya. Jadi ketika ketiadaan dokter, maka kami harus mencari dokter yang kebetulan kita dapat dari Nagekeo. Nah, Nagekeo itu mereka 1 bulan dengan 40 juta satu orang ya, sehingga ketika mereka datang sini mereka punya insentif sana itu tidak diberikan, jadi kami harus menggantinya dari sini. Tujuannya adalah masyarakat kita terlayani dulu pada saat itu. Ini kan solusi jangka pendek yang kita lakukan pada saat itu. Yang tidak benar adalah soal 75 juta. Saya aja baru dengar dari sini. Saya juga ya saya tidak tahu informasi itu dari mana. Dan itu informasi yang sangat tidak benar bahwa kita menawarkan. Kenapa? Kita punya dasar memberikan insentif itu, dasarnya kita adalah ada peraturan bupati dalam standar harga peraturan bupati. Jadi sekalipun rumah sakit itu ada BLUD, rujukan kami tetap pada peraturan bupati. Mekanisme keuangan kami tetap mengikuti mekanisme keuangan daerah. Sekalipun BLUD, tetapi mekanisme keuangan kami tetap mengikuti mekanisme keuangan daerah. Jadi saya sebagai direktur itu tidak asal mengambil uang kemudian buat kebijakan. Kebijakan boleh dilakukan tapi tidak boleh melanggar aturan. Kebijakan bisa diambil tapi tidak boleh melanggar aturan. Itu dasarnya. Jadi tadi kalau di saya juga tidak tahu 75 juta dari mana, hitungnya seperti apa. Oh, tidak mungkin seperti itu. Dasarnya kita memberikan insentif itu adalah peraturan bupati, ada standar harga peraturan bupati. Sekarang standar harga peraturan nomor 5 tahun 2025 ganti standar harga nomor 14 tahun 2024 ya. Itu aturannya itu. Jadi saya kira saya sebagai direktur bahwa betul ada banyak kekurangan soal mengelola dan sebagainya. Kami mengakui banyak kekurangan, mungkin komunikasi kita kurang dan sebagainya, kita mengakui bahwa ada kurangnya, tetapi juga kami masih berjalan dalam koridor aturan. Saya kira masih mengacu pada aturan. Kita siapapun ya kita cukup tahu aturannya, dan mengelola keuangan di BLUD pun ada dasar aturannya. Tidak bisa jasa itu sebanyak-banyak, tidak, karena komponen jasa hanya boleh maksimal dipatok sampai 40% dari total pendapatan. 40% ya. Kemudian yang harus diingat di situ operasional rumah sakit kan juga harus ada loh. Terima kasih tadi yang disampaikan oleh Pak Stef saya bahwa dokter jangan lupa. Nah itu yang harus kami utamakan. Operasional rumah sakit, pasien tidak boleh tidak makan, pasien tidak boleh tidak ada obat, tidak boleh tidak ada uang untuk bayar listrik dan air. Ya. Itu. Jadi uang rumah sakit yang kami dapat itu kami harus kelola sedemikian rupa agar operasional rumah sakit itu tetap bisa berjalan dengan baik. Bahwa ada mekanisme lain kekurangan dan sebagainya, kami punya mekanisme untuk menyampaikan kepada keuangan daerah, menyampaikan kepada bupati. Mekanismenya ada. Jadi tidak pernah di situ itu seolah menjadi raja sendiri, mengatur keuangan sendiri, tidak. Bahwa direktur sebagai pengguna anggaran diberikan fleksibilitas, tetapi dibatasi dengan peraturan bupati. Ya. Semua ada dalam koridor aturan. Tidak benar ya. Dan tidak benar. Kalau dari anggap 75 juta saya kira angkanya sangat tidak benar. Saya kurang tahu ini anggota dewan yang terhormat ini dapat informasi dari mana, dan sayang sekali kalau dapat informasi itu tidak benar tetapi tidak bisa menginformasi dengan baik. Ketentuan peraturan bupati di bawah itu ya? Ya, jadi rumah sakit sebagai BLUD rumah sakit sebagai BLUD, pengelolaan keuangan itu diatur dengan regulasi atau diatur semuanya dengan peraturan bupati. Ada payung hukumnya. Yang dokter mereka punya insentif yang selama ini bukan? Insentif yang selama ini juga sudah kita usulkan. Jadi tahun kemarin itu masih 20 juta kita sudah usulkan, dan itu pembahasannya kan panjang dengan kajian-kajian. Kami duduk bersama, jadi rumah sakit itu tidak mikir tiba-tiba tulis rumus sendiri tiba-tiba keluar angka itu, tidak. Ya, kami membahas bersama dengan tim pembahas peraturan bupati itu. Tadi ada orang yang berhitung secara ekonominya, ya, dengan kajian-kajiannya. Kami hanya memberikan usulan-usulan berdasarkan beban kerja dan sebagainya, itu kita berikan. Dan rumah sakit walaupun sebagai BLU ada uangnya, tidak bisa membayarkan di luar dari peraturan bupati. Berarti peraturan bupati ini dari tim anggaran pemerintah. Peraturan bupati itu disusun bersama. Kami juga masuk dalam negeri. Kami ketika mungkin kenapa mengusulkan ini angkanya segini, kita juga diberi alasan. Kenapa alasannya? Itu begitu. Ya. Alasannya apa? Dikaji beban kerjanya bagaimana, kemudian soal memang sudah cukup lama itu tidak naik, sehingga kami juga sudah cukup lama mengajukan.
Tapi kan namanya proses itu bahas bersama itu pasti keluar. Kalau bahas internal kami mengajukan kita sudah bahas secara internal berdasarkan usulan dari para dokter dalam wadah komite medik. Komite medik mengusulkan kepada direktur membuat telah kepada bupati bahwa harus dikaji kembali, harus ada kenaikan di situ. Dan itu sudah dilakukan. Dan sudah dilakukan kenaikan bertahap. Kenaikannya Ya, kenaikannya bertahap. Bertahap berarti kan ada ruang untuk naik lagi kan. Itu memang peraturan bupati itu kewenangan kabupaten. Terkait evaluasi ini yang diminta itu gimana Bu Dokter? Evaluasi beban kerja. Beban kerja itu. Ya, jadi evaluasi beban kerja kemarin juga saya berdiskusi dengan teman-teman dari Perdatin. Ya, dari Perdatin itu saya menanyakan karena masing-masing organisasi provinsi ini kan punya indikator beban kerja beda-beda. Saya bilang indikator Perdatin, beban kerja ya. tolong berikan kepada kami indikator apa yang teman-teman kami harus mengevaluasi untuk teman-teman anestesi. Karena tentu saja beban kerja anestesi, beban kerja bedah, beban kerja penyakit dalam ini kan beda-beda. Tetapi nanti dalam koridor aturan yang lebih tinggi mungkin kita bisa sesuaikan. Tapi berikan masukan apa saja yang harus kami hitung sebagai beban kerja. Dan itu kita sudah mulai lakukan. Masukan-masukan. Intinya bahwa kita membayar insentif itu dasarnya adalah peraturan bupati. Peraturan bupati kita mau usulkan naik, kita menghitung berdasarkan beban kerja. Bahwa akan ada evaluasi lagi sepakat. Ya, sepakat. Pada prinsipnya kami itu tidak ada soal, ya mau mengganti, mau menurunkan tidak ada soal. Bahwa ada kekurangan iya, kita sadari dan kami juga mengakui bahwa banyak kekurangannya. Karena kami juga banyak juga teman-teman yang di level medial manajemen ini juga semua kita baru dan semua kita. Saya kira itu wajar bahwa dalam perkembangan itu ada perubahan-perubahan yang mungkin kami kalah cepat mengikuti. Kami mengakui bahwa ada kurang-kurangnya. Komunikasi yang kami bangun kurang itu juga kami mengakui. Bahwa kami tidak anti untuk dikritik, tidak. Kami juga tidak anti kalau mau diturunkan, tidak apa-apa. Artinya bupati mengevaluasi dan menilai kami. Kalau memang dirasa tidak pas, kami siap untuk turun. Kami sangat siap untuk turun. Untuk kebaikan atau untuk sikap atau untuk rumah sakit TCS lebih baik, itu kita siap.